kerbau, ketiga pakai lukunya ada rodanya, ketiga yang terakhir pakai traktor. Jadi kalau Sekar suka jauhkan cangkul dari ladangnya sama dengan itu 8,000 Oh, nggak jadi petani gitu maksudnya ya? Kalau masalah masih pakai cangkul itu sama dengan 8.000 tahun sebelum Masehi. Oh. Jadi kalau kita sekarang tuh sudah tidak selayaknya pakai cangkul lagi. Ngeri nih. Oh, kalau dulu itu cangkul itu segalanya untuk nanam, untuk membuat galian, membuat sungai, semua pakai cangkul. Menggali, meratakan tanah pakai cangkul. Semakin modern tentu semakin spesifik toolnya. Untuk replanting ada replanting tool, bukan cangkul. Olahannya cuman 5 tombak, 10 tombak, piye? Iya, tapi nggak precise, Pak. Jadi kalau walaupun 5 tombak, 10 tombak, toolsnya dengan tools yang tepat, maka dia akan lebih menyenangkan. 10 tombak itu gede, Bos. Tidak nganggo traktor wong cuma 5-10 tombak. Ada alatnya Mas Ipung toh, nggak usah traktor. Ada pacul yang rileks. Ada pacul untuk menggembukar tanah tuh ada rileks, lebih rileks 10 tombak. Ini baru halaman pertama udah diprotes sih, dasar Sekar gitu. Oh, bagus. Jadi traktor juga nggak harus traktor kayak gini, ada hand tractor. Hand tractor ada yang bisa ditumpai, ada yang enggak, sambil jalan. Kalau numpak traktor kecil kan asik juga jalan-jalan di atas numpak traktor kecil. Domestication of plant ini cara Jawa nih piye iki? Ini budidaya, Bos. Budidaya tumbuhan sama animal. Jadi si animal yang liarnya itu dibuat domestik. Domestikan, budidayakan, dan digunakan dan pengembangannya dan penjelasan, diseminasi, sharing teknik, penyiaran, penyiaran teknik untuk menaikkan productivity. Untuk nanam secara produktif. Itu adjektif ya itu ya. Adverb ya. Produktif itu adverb. Jadi menumbuhkan secara produktif. Ya intinya dipelihara lah ya tanaman dan tumbuhan. Kalau dipelihara domestication saja. Iya. Kalau Pak Hikmat tuh plant, animal, and fish gitu ya. And fish. Fish bukan animal gitu ya. Plant, animal, karena fish bukan animal. Soalnya kan ada fishery, ada agriculture, kan beda-beda, Bos. Iya, ternyata skopnya ini ternyata agriculture itu. Oh, masuk fisheries itu masuk agriculture. Forestry itu masuk agriculture. Ya, forestry 2.110 triliun. Nah, itu perikanan mlebu. Iya. Sekarang namanya agromaritim, Bos. Dulu kan ada Menteri Perikanan dan Pertanian ya. Sekarang cuma pertanian ya. Dirjen di dalam Departemen Pertanian itu ada Dirjen Perikanan. Bukan di KKP. Ini kayaknya cocok ini kalau saya kopi ini. Ya cocok. Jadi skopnya ada agroekonomi itu tentang production, various crop and include food dan sebagainya. Agroekonomi itu. Ya. Terus agriculture, production of fruit, vegetable, flower termasuk flower. Nanti jangan plant and flowers ya gitu. Ternyata bukan flower, tidak masuk plant. Ornamental plant, species masuk tuh. Ikan juga ada ornamental fish. Ikan hias. Iya. Condiment and beverage, horticulture. Oke, sip. Oke, forestry itu large scale cultivation, wood, timber, rubber, etc. Animal husbandry. Ini apa ini? Pengemukan ya? Livestock. Husbandry. Fishery,
menternakkan dan memanage-nya. Jadi kalau misalnya orang buat alat pakan iwak gitu, itu termasuk ini. Alat pakan iwak yang nyemprot sendiri gitu supaya lelenya tidak kewarken, tidak kelaparan, merata dan sebagainya. Alat pakan ikan itu termasuk fishery, agriculture. Agriculture engineering, mekanisasi, agriculture economic. Nah, tempatnya Mas Hikmat yang platform itu masuk ini ya berarti ya, Mas Hikmat ya? Iya. Iya, Bos. Hikmat? Oh, betul arek. Ya, platformnya Pak Hikmat masuk agriculture economic ya. Gitu atau gitu? Ya, benar. Itu termasuk agriculture bisnisnya yang itu. Berikutnya dibilang tadi kan precision agriculture. Selain precision agriculture itu ternyata ada digital farming, ada smart farming, ternyata beda-beda. Yang paling kuno itu precision agriculture. Itu dari tahun 1990 sudah mulai ini, precision agriculture itu. Saat ini Ethiopia sudah surplus pangan, Indonesia belum surplus pangan. Ethiopia sudah, dulu ada lagunya apa itu? Iwan Fals Ethiopia itu. Sekarang sudah berbalik. Kalau digital farming itu digitalisasi, memunculkan data-data sehingga bisa mengelola secara presisi. Kalau atas itu kita mengendalikan ya, mengendalikan proses penanaman itu secara tepat. Kalau yang tengah itu bagaimana mendigitalisasi status-status dalam agriculture itu. Yang saya lakuin nomor B ini. Nah, terus Pak Hikmat mengidentifikasi 3 ini ya. Ya, ya. Jadi bukan langsung smart farming. Smart farming nggak mungkin dilakukan tanpa digital dan precision. Jadi udah ada optimasi, decision berapa, kurang fosfornya berapa, kurang natrium N-nya tuh apa? N itu apa? Nitrogen. Nitrogennya berapa gitu. Itu jadi kita ngomong precision agriculture ya, bukan ngomong digital farming atau smart farming. IoT itu masuk di mana? Precision. Enggak perlu precision IoT. Fungsinya IoT untuk apa toh? Yang menentukan berapa N, berapa P, berapa K. Itu smart. Caranya tadi precision, yang menentukan N, P, K. Itu automating itu. Automating aja. Automating dalam proses pertanian aja. Contoh piye? Contohnya ngairi secara tepat, irigasi. Tapi kalau tunduk tanaman ini butuh N berapa, P berapa, udah ada kombinasi dari digital hasil capture. Klorofilnya, tingkat klorofilnya sekian sehingga kurang. Nah, itu di dalam digital farming. Nah, terus nambah pupuknya tambah berapa? Nah, ya. Kalau dia tidak ada intervention, human operation intervention, itu smart farming. Dalam konteks praktis, mungkin ketiga ini betul. Kayak iso dipisah-pisah. Nggak bisa dipisah-pisah. Sekarang anunya udah gitu. Jadi nggak mungkin. Kita udah lewat ya. Kita udah sampai smart farming, precision agriculture, digital farming, smart farming itu. Ini bukan tingkatan ya, Pak Ipung? Ini bukan leveling ya? Harusnya urutan. Level bisa juga leveling. Yang paling kuno itu precision. Precision kan nggak harus digital, pakai manual juga bisa precision kan? Betul. Tadi alat siram air yang otomatis pakai bambu gitu. Iya betul. Precision nggak harus digital. Oh ya. Ya.
Berikutnya setelah precision maka data volume status itu di capture, maka pakai digital farming. Diharapkan itu bisa ada opportunity untuk increase production, save cost, long term, and eliminated risk. Yang atas tuh automatization, reduce error, nah gitu. Ya yang terakhir itu producing more food with less investment and the same amount of land. Kan udah masalahnya udah di situ kita. Yang atas tuh enggak, belum ngomong nanam di dalam kota, belum cerita nih. Tapi Ethiopia itu banyak ya butuh banyak lahan, banyak tanah, butuh precision agriculture. Saya harap semoga ini kita bisa identifikasi dengan baik. Jadi kalau zaman sekarang udah smart farming, kita ngomong precision agriculture itu kemunduran sebetulnya. Tapi kan kita itu karena itu tidak terjadi di masyarakat. Bagusnya seluruh masyarakat itu walaupun tadi cuma 12 tombak, sudah saatnya pakai precision agriculture. Sehingga kita bisa sambil work from home, sambil kerja di Telkom, tapi kita jadi petani juga. Gitu. Demikian bedanya di objektifnya. Nah, ini contohnya judulnya You Are in the Where. You Are in the Where itu Pak Dodi Gozali biasanya You Are in the Where gitu. Where are you now? You are in the where. Pak Dodi Gozali ingat kan? You are in the where. Dodi M Gozali. Pensiun. Ya. Ya wes wong Pak Ipung wis pensiun no. Loh, dia lebih muda. Gini, saya kemarin di Gunung Kelut itu kan ada kawan. Enggak, dia 64. Lebih muda itu saya. Tuan saya itu. Gambarnya apa Kiki? Kok kayaknya lebih muda. Koyok, jangan tertipu. Dodi Gozali itu ubannya banyak. Tertipu casting ya. Pak Ipung itu kerutannya sing banyak. Iya, karena golongan putih. Uban itu jangan Pak Bambu lah, jangan ngomong Pak Bambu ada uban. Ini ceritanya apa iki? Gini, gimana dengar? Tadi ada pada posisi mana tadi kita? Dua Indoware. Precision agriculture, smart digital farming, or digital farming, digital sama smart. Nah ini apa? Adalah precision agriculture. Case ini ada case precision agriculture. Bulan lalu itu ada teman di Gunung Kelut sana, dia punya perkebunan matoa. Matoa, produk terbesar matoa di sana lah se-Indonesia. Durian, alpukat. Bilang ke saya mau buat sistem siram-siram untuk alpukat saya. Siapa itu, Yance ya? Bukan. Soalnya saya ditelepon Yance isinya itu. Kenapa dia butuh siram-siram? Karena di sela-sela tumbuhan itu ditanamin bunga. Bunga yang sepanjang tahun mengeluarkan bunga ya apa? Asoka, bunga asoka sama bunga krisan. Bukan. Bunga krisan mate sebentar. Ini pohon yang berbunga sepanjang tahun. Asoka itu berbunga sepanjang tahun. Terus bunga apa ya kemarin tuh? Lemon. Bunga potong ya? Bukan, bunga. Dia kenapa tanam bunga? Karena dia beternak lebah. Jadi dia nyuplai di Gunung Kelut itu banyak peternak lebah. Akasia ya? Akasia ya, tapi dia buka akasia. Lemon apa gitu, lemon tea. Lemon ada kumis-kumis gitulah bunganya. Nah, dia itu di Gunung Kelut sebelah barat yang tempatnya Kabupaten Kediri bukan Kabupaten Blitar. Itu banyak peternak lebah. Kabupaten Blitar banyak enggak Pak Amir?
Banyak Pak Ipung, Pak. Lebah? Lebah? Ada. Oh. Orang Lebah dekat situ Gunung Kelut. di Gunung Kelut situ itu kalau menggembala lebah sampai Magetan, sampai Ngawi, sampai terutama kalau pas kemarau dia mencari lebahnya dimasukkan truk, ditutup, terus kemana gitu, ke Ngawi, ke Magetan, gitu. Di sana dibuka beberapa hari di sana, beberapa minggu, beberapa bulan mungkin, sebulan lebih kadang-kadang, baru pindah lagi gitu. Nah, itu orang yang tradisional, pengembala peternak lebah tradisional, tidak cukup punya lahan. Nah, yang teman saya tadi itu nanam bunga-bunga tadi di sela-sela pohon-pohon buah-buahan tadi. Maka karena dia butuh supaya tetap segar bunganya, supaya dapat makan, bisa untuk ngasih makan lebah-lebahnya, maka butuh airan gini, pengairan gini. Dia mau kalau pakai solar cell gimana? Dia diskusi gitu kan. Di grup Lebak Gede. Grup Lebak Gede itu grup orang-orang yang dulu kosnya di Lebak Gede, sampingnya Batam, Jalan Taman Sari. Saya termasuk grup itu karena pernah praktek di PTN dan tinggal di situ. Nah itu gitu, dia pakai solar cell. Nah, aku mau solar cell. Terus ada komentar, menurut saya nggak cocok. Kalau motor kan pompa ya, itu kan motor. Pakai solar cell nggak cocok. Loh, kenapa nih aku mau buat nih? Nggak cocok. Soalnya di kebunku nggak ada listrik, Bos. Diesel. Saran saya diesel. Diesel larang. Iya, larang. Enggak. Jauh lebih murah dibanding solar cell. Karena pola pompa atau motor itu beda dengan pola konsumsi lampu. Itu butuh besar tapi enggak kontinu. Terus dia ngomong gini, saya mau tak pompa langsung didorong langsung ke pohon-pohon. Jangan, saya bilang harus ditampung dulu. Jadi ada diesel dibor, pompa sumur dibor, pakai pompanya dengan diesel yang bisa start stop otomatis berdasarkan level air. Jadi kenapa dibuat reservoir dulu supaya aliran ke pohon itu bisa dikendalikan dengan bagus. Kalau langsung dari motor itu enggak precise itu. Hanya menggugurkan kewajiban udah disiramin aja. Sebagian lain kebanyakan, sebagian bisa kurang. Kalau dengan kenapa jadi ya sarankan dibor pakai pompa diesel. Ada kan diesel yang startup bisa otomatis ada gitu kan. Sekarang juga pakai diesel di sana itu. Aku pikir minyaknya minyaknya. Dieselnya larang, Bos, sekali pakai 2 liter kok. Lebih murah. Asal kita bisa ngontrol level of fuel-nya, bisa ngisi dan sebagainya lah. Itu yang diotomatiskan. Terus aku cuma mindahin aja dari sungai ke reservoir. Ya itu diesel cocoknya. Jadi kalau level airnya tampungan sekian nyala, sampai level tertentu mati, udah gitu. Terus kita hanya ngontrol aja minyak. Ya tentu kalau gaya data center ya, kalau operasional satu tangki reservoir, tangki minyak ya, atau minimal bisa operasi untuk 2 minggu. Sehingga kita tidak ke lokasi 2 minggu pun diesel tetap otomatis nyala, tidak kekurangan fuel. Fuel levelnya juga kita kontrol. Kalau sampai tertentu ngasih SMS aja, tinggal seperempat di tangki ya diisi gitu. Jadi kenapa pakai reservoir dulu tadi teman saya tadi supaya kita bisa ngontrol aliran itu dengan bagus. Ini ada beberapa jenis-jenis pipa ya. Di sini yang kiri itu Aquatrack drip tip. Itu yang langsung Ini drip ya. Pakai drip ya. Anunya pakai drip supaya nggak perlu energi tambahan. Pakai drip aja, pakai
berat berat Gravitasi. gravitasi, pakai gravitasi itu, jadi nggak perlu energi itu. Naruh reservoirnya yang cocok. Ini pakai drip langsung. Selain itu ada ini oval hose. Ini yang ini kan bentuknya tuh pipih nih, pita ini, drip ini. Di bolong-bolong cik. Nah, drip itu biasanya disupport oleh pipa ini, hose ini, oval hose ini. Nah, ini ada juga yang tanaman besar juga langsung pakai oval hose. Itu lebih keras, bentuknya pipa ini. Kalau yang kiri bentuknya pita, dialirin baru terisi. Yang pita itu loh ya, tahu kan? Ya. Ya, di dalam tanah. Dan terusnya sampai kanan, drip line. Gitu. Itu kan ngomong teknologi lah. Saya itu kayak gitu apapun teknologinya itu sebenarnya itu untuk gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan artinya penerapannya itu butuh kondisi tertentu. Artinya gini, harus cukup modal, harus cukup itu, tapi tetapnya summary-nya ujung-ujungnya lebih untung daripada yang biasa. Penerapan teknologi tadi itu lebih produktif, harusnya lebih produktif. Lebih produktif. Totalnya pasti yield-nya lebih tinggi dari normal gitu kan. Nah, yang saya walaupun judulnya tadi itu kan judulnya mau membebaskan dari hegemoni penjajah. Maka judul tadi pakai precision agriculture itu nggak cocok. Yang cocok tuh ini untuk membebaskan dari penjajah itu. Saya pernah buat model ini. Ini intinya gini ya. Di suatu masyarakat itu harusnya tidak 100% tidak lagi tergantung oleh dunia luar. Suatu masyarakat itu tidak ada orang tidak didatengin bertahun-tahun pun enggak masalah, tapi bisa hidup sehat, gizi cukup, bahkan produknya berlebih, produksi daging berlebih, produksi livestock-nya berlebih lah intinya gitu. Nah, ini yang saya jelaskan. Ini cara beternak yang saya ingin sampaikan adalah cara beternak. Bahasanya limbah itu ini yang kiri itu adalah jerami kering itu bisa disimpan sehingga cadangan makanan untuk sapinya itu banyak. Selain itu kita juga kita nanam rumput gajah sebelah atas itu sehingga jumlah sapi ini, seberapapun kebutuhan jumlah sapi itu bisa kita penuhi dengan, kalau yang jerami kering kurang, maka bisa nanam. Tidak tergantung nyari rumput liar. Boleh nyari rumput liar juga boleh. Cuman yang lebih saya tekankan adalah ini link-link bawahnya itu link-link cara membuat manual, membuat ini packing rumput gini. Harusnya dibuat gini supaya bisa disimpan dengan kapasitas yang besar, dengan dalam kapasitas besar, dengan tempat yang tidak terlalu besar. Biasanya di kampung ditumpuk-tumpuk di luar gitu kan, jerami itu. Ya. Harusnya gitu. Nah, selain itu, saya ingin tambahkan ini, Pak. Di bawahnya ini ada fermentasi. Jadi pakan tadi disimpan dalam bentuk fermented. Iya. Nah, fermented itu untuk meningkatkan protein dari makanan itu sehingga kebutuhan protein sapinya meningkat, terpenuhi. Makanannya tingkat protein makanan meningkat sehingga kebutuhan protein. Sehingga suatu komunitas kita suatu kampung Badui gitu ya. Kampung Badui dengan berapa 1.000 kepala keluarga, ada 3.000 kepala misalnya kan. Maka dia akan hitung kebutuhan sapinya itu berapa ya setahun itu. Oh, kebutuhannya 500. Nah, dia buatlah peternakan ini 600 gitu kan, mesti berlebih.
Nah, maka dia akan mandiri secara pemenuhan kebutuhan daging. Lah, limbah dari sapi ini difermentasikan juga ini. Ya, ini dengan E4 ini dan sebagainya bisa jadi pupuk. Pupuk untuk tanaman. Jadi sebelum ditanamin dikasih ini yang sudah difermentasi. Bisa cairannya bisa disemprotkan. Yang padat ini bisa ditebarkan. Sehingga daerah itu pun tidak perlu butuh kiriman pupuk dari luar, sehingga peternakan dan pertanian dilakukan betul-betul bisa dilakukan secara mandiri. Jadi judulnya kemandirian dalam keseimbangan, lingkungannya seimbang. Berikutnya adalah masih kembali ya, baik. Nah, kalau yang saya lakuin biasa practically ya. Jadi dari jerami yang kotak ini saya kasih E4 sama molase, disimpan 3 minggu, tambah pupuk supaya ada proteinnya tinggi, ditambah sama ampas tahu. Ya. Jangan E4 lah ini ya, lactobacillus saya. Bukan E4 itu untuk yang buangan ya. Tapi saya melakukannya E4 buat makanan Pak Ibu, supaya cepat gemuk. Jadi E4 itu akan memfermentasi sehingga di perut si sapi itu dia tidak panas. Ya. Tidak panas ya, karena sudah difermentasi. Biasanya disimpan seminggu 2 minggu baru dikasihin ke sapi atau kambing. Ya. Kalau E4 buat kotoran ini buat ngebuang, harusnya kalau di depannya pakai E4 kotorannya nggak bau, Mas Ibu. Iya betul. Jadi kotorannya nggak bau. Muncul cacingnya lebih banyak gitu, lebih cepat. 2 minggu aja udah mateng itu. Ya. Di kelut sana. Tapi ya sayang loh E4 kalau dibuang di sini. Sekarang saya pakai E4 juga buat makanan ikan. Iya betul. E4-nya lain. E4-nya lain. Ya ini yang kuning buat ternak, yang pink buat ikan. Ya. Jangan E4 lah, ngomonginnya lactobacillus, Bos. Iya, ini merek produk. Ini. Sorry ya. Ya kan ini adanya ini cepat. Ya yang ilmunya tinggi yang mau lactobacillus, kalau yang praktikal ya E4. Ini E4 yang kuning itu biasa dipakai untuk tanaman. Tanaman bukan ya. Saya bukan untuk makanan. Ternak, Bos, efektif mikroorganisme E4. Ya, ditambah ini molase dan sebagainya. Molase. Ya. Aku habisnya molase beli di mana nih? Buat sendiri. Dari tape. Oh, kalau tapenya tuh E4, Bos. Oh, enggak, itu bukan. Tapenya itu buat gula, adalah caranya. Gula tambah gini-gini, lah tambah E4-nya tuh aktivatornya. Gula tambah ragi itu sama dengan E4, Bos. Oh, gitu ya. Next. Oke ya. Aku udah melakukannya soalnya ini. Ya bagus. Oke, berikutnya. Sop koi. Judulnya sop koi. SOP ya. Bukan sop. Sup. Oke, siap. Bahasa Jawa nih. Jadi di kampung yang terpencil sana itu, kalau orang sini koi itu dipelihara di sana untuk sop. Ya, hasil dari yang di E4 kotoran sapi itu dipakai untuk nanam jagung, pupuk jagung, bisa yang cairnya bisa juga yang padat untuk pupuk pari dan nanam kedelai. Sayurnya itu Pak Pemong ya? Sayurnya ini tumis gelombang cinta. Kacang panjang biasa itu. Kacang panjang, bayam, kacang panjang. Enggak, bayam. Kalau di Pak Ipong itu antorium ditumis Pak Hikmat. Kalau sama di situ ditukar mobil. Itu belum sampai situ. Aku ngomong koi saja, tidak antorium. Aglonema. Ya, jadi sama dengan itu. Kalau tadi itu makanannya itu dicampur bakteri apa Pak Hikmat namanya? Itu maka fesesnya ayam tuh nggak bau, ya kan? Ya. Betul. Lactobacillus. Ya, selain beternak ayam, diharapkan juga mengembangkan perikanan. Sejumlah kebutuhan komunitas itu. Tadi 1.000 kepala keluarga. Butuh berapa ayam?
butuh berapa ikan, butuh berapa koi supaya bisa sup koi. Tiap keluarga tiap hari harus buat sup koi, diviralkan. Jadi nggak ada yang masyarakat terpencil tadi nggak ada alasan dia kekurangan nutrisi, kekurangan padi, kekurangan jagung, kekurangan ayam, kekurangan ikan, kekurangan daging sapi. Gambar di kanan atas itu apa? Hijau 3. Ini tuh kolam ikan, Bos, terpal. Atasnya lagi yang hijau 3 itu apa? Itu jagung, paling atas jagung. Oh, ini tuh. Yang tengah Kiri, tari. Bos, bukan kanan. Kanan. Itu es krim atau mik atau apa itu? Jagung. Nanti. Jagung. Oh, ini. Yang paling atas. Jagung. Fokusnya pada out of the box ini memang. Iya. Bukan Out of the kotak. Bukan yang di luar ya kotak, itu. Pak Ipong, yang di luar kotak. Oh, genital ya? Sing bulet-bulet iku lho kayak es krim. Ya itu jagung, tengah padi, bawah kedelai. Jadi tiga tanaman ini yang harus ada. Harus tanam. Yang kalau sayur-sayur kan banyak, pakcoy, cawe, kacang panjang mudah itu. Tapi 3 tanaman ini harus ada. Disediakan lahannya, siapkan. Gitu. Terus ini tadi yang di kampung terpencil tadi itu yang tidak tergantung sama dunia luar tadi, harus ada ini motor ini, diesel ini dan juga solar cell. Solar cell itu khusus untuk penerangan sehingga nggak perlu ada jaringan. Jadi kampung itu yang di tengah hutan itu yang terpencil itu cukup penerangannya. Dan itu untuk penerangan ya, yang bawah yang atas tuh untuk produksi karena solar cell nggak cocok untuk produksi. Karena, Bos? Karena power. Ini powernya kurang. Kalau atas itu bisa dipasok dengan power berapapun. Misalnya saya membuat proses dengan power yang 5 kali, ya tinggal 5 kali. Harus tinggal beli diesel 5 kali. Kalau pakai solar cell tidak efisien. Berarti masih tergantung dunia luar, kan nggak nambang nih. Ya, pertama kali harus prosesnya tidak tergantung, tapi dia awalnya harus disupport oleh ini. Nggak mungkin dia tumbuh. Sehingga di atas ini gambarnya itu, di atas malam-malam bisa masih bangun rumah. Bisa buat apa. Itu orang kalau di kampung dulu, belum ada listrik, di kampung yang nggak ada listrik, jam 8 udah blue film. Acara keluarga saja, nggak ada acara produktif. Nah, ini cepat punya anak dan sebagainya gitu. Jadi dengan demikian ini Aku nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Ya wes, terus. Jam 8 tuh udah acara keluarga gitu. Iya. Nggak ada acara produksi. Sehingga anaknya banyak. Ya dengan ini, maka dengan penerangan ini di kampung itu nggak ada titik yang tidak yang butuh penerangan yang tidak ada penerangannya. Ya ini volume solar cell ini sesuai dengan kebutuhan. Ini mudah dibeli dan diinstal. Yang atas itu kebutuhan untuk power, untuk produksi pakai diesel. Gitu. Jadi motor dan oil. Ya, maka motor dan oil harus ini satu-satunya harus secara berkala disuplai dari luar. Motor, oil dan kebutuhan solar cell itu harus disuplai dari luar. Nggak mungkin dia membuat sendiri. Tapi dengan tools ini dia udah bisa mandiri sepanjang tahun. Kok nggak pakai mikrohidro, Pak Imbung? Nggak ada sungai sana. Boleh pakai mikrohidro, tapi boleh pakai mikrohidro. Boleh, tapi biasanya itu powernya nggak besar, Bos. Penerangan ngejar, gitu. Nggak ngejar. Maka ini pakai diesel menurut saya. Menurut pengamatan saya. Jadi motor LAN oil. LAN tuh N ya. LAN tuh N. Motor and oil gitu. Ini bahasa Jerman, LAN. Motor LAN oil. Sehingga di kampung itu kita bisa menikmati ini ayam bakar dengan bebas, sate marangi, walaupun terpencil dia. Tempe goreng, ini sop yang kanan tuh sop koi. Dan tidak lupa selalu bisa makan pecel
kanan atas. Nah, itu penting pecel. Minyaknya minyak jagung. Minyaknya kelapa. Minyak kelapa. Oh, mantap. Lentik. Jadi selain jagung, kedelai dan padi itu harus menanam juga kelapa. Wes, dengan 3-4 tanaman ini kampung itu mandiri. Bisa makan ayam bakar, tadi peternak ayam kan. Bisa sate marangi, tadi punya sapi toh. Ini pakai tomat ini. Bisa sop koi, tadi dia punya koi tadi. Tempe tadi punya kedelai, bikin tempe sendiri. Dan tempenya sebagian kedelai dibuat cambah, capar supaya bisa membuat pecel. Tambahnya kan bukan dari kedelai, Pak Ipung. Oh iya ya, kacangnya. Ditambah kedelai. lagi di kiri. Enggak. Kedelai aja. Kedelai aja. Kalau kacang kebesaran, kalau kacang ose biasanya, kacang ose, kacang itu. Yang hijau. Hijau. Kedelai. Apa itu ya? Percuma kita, tapi kalau nggak makan pecel, maka harus selalu makan pecel. Dari sini sih. Nah, konsep ini saya pernah dulu kita diskusikan dikit. Cocok untuk gini, cocok untuk daerah-daerah perbatasan. Jadi kalau tentara itu tiap bulan itu pergi balik ke Korem, ke kantor Korem untuk ngambil apa namanya, perbekalan, beras apa-apa gitu. Dengan tadi itu udah nggak butuh. Di Miangas mana nggak ada Miangas. Ini di perbatasan tengah hutan, nah gitu. Jadi perbatasan daerah terpencil bisa untuk itu. Aku lupa tadi udah saya WA Pak Ferdi. Pak Ferdi kirimin dong, kirimin foto Ferdi malah Ferdi. Miangas kan sudah ada bandara Pak Ipung. Kayaknya harus touring ke sana itu. Saya udah cek sana, ternyata hanya sebulan 2 bulan aja. Buka. Habis itu enggak itu lagi karena enggak. Aku pernah sama Pak Arief di zaman pandemi ini mau ke sana sama Pak Ferdi, ternyata jadwal pesawatnya enggak ada. Oh, itu siapa itu? Foto siapa itu? Ganteng banget. Bentar. Itu di Miangas. Oh, siapa itu, Pak Ipung? 2005. Siapa itu, Pak Ipung? Oh, di Zoom dong. Kayak kenal ini. Tahu ya? Ini yang ini solar cell yang kita pasang ini. Solar cell ini dipasang ini untuk menghidupkan ini dish ini supaya bisa dapat layanan telepon. Itu misinya dulu itu. Miangas hingga Pulau Rote. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nggak ada ibunya. Bapak-bapak sekalian. Jadi intinya teknologi yang tadi itu precision agriculture, digital farming, smart farming itu lebih menarik kemandirian komunitas ini loh. Dia livestock apa ya? Ketahanan itu apa? Kudu ekosistem ya Pak Ibu, komunitas ya, kudu komunitas ya. Enggak. Suatu masyarakat itu enggak ada suatu keharusan kalau enggak ada jalan akses, dia bisa hidup dengan layak, megah, mewah. Terus kampung-kampung perbatasan itu, tentara di perbatasan itu cukup. Terus kalau misalkan harus ngedrop, misalnya di daerah perbatasan Papua Nugini dan Indonesia itu dibuat kampung-kampung tentara, dibuat tentara muda di sana minimal 3 tahun, dibuat kampung-kampung gitu. Dengan cara ini selesai. Ya harusnya ekosistem Pak Ipung, ada tentara muda, bankir muda, telekomuter muda. Tentara muda itu kan gampang, biasanya kalau jatuh hati sama orang lokal kan nggak pulang, sama dengan gitu lah. Kan kalau pasangan bisa di sana kan banyak. Ya, bisa asimilasi sama
perawan-perawan muda yang ada di sana, yang tentara-tentara muda tadi. Demikian yang kami sampaikan, bahasanya itu orang precision agriculture ya gitu-gitu saja. Aku Tapi malah yang nunggu grow itu loh bos, traktor yang pakai tangan tadi, contohnya piye. traktor pakai tangan itu di orang barat itu nggak terlalu suka karena dia ladang kan, bukan sawah ya. Dia sukanya dinaikin. Walaupun kecil tapi dinaikin. Nah, itu bisa matanya itu bisa diganti macam-macam, bisa untuk menggemburkan, bisa untuk memetik potatoes, sweet potatoes itu nggak perlu pakai cangkul tadi itu. Cangkul itu adalah alat paling tradisional. Harusnya toolsnya itu ini traktor diganti matanya ini. Matanya itu bisa untuk menyingkap tanah. Nyingkap itu apa? Pak Amir, ngerti kan nyingkap tanah? Membalik tanah gitu. Malik tanah, Pak. Malik itu nyingkap. Namanya ini singkap. Kalau di Jerman namanya ini singkap. Alat luku yang gini namanya singkap. Memang untuk nyingkap tanah. Terus ada garu untuk meratakan tanah sambil memecah bongkahan-bongkahan tanah. Ada juga alat untuk membuat saluran. Nah, langsung ditarik jadi saluran. Bukan cangkul lagi alatnya. Jadi kalau jangan jauhkan cangkul dari ladangnya itu tahun 8000 sebelum Masehi itu. Yang alatnya Mas Ipung buat nanam itu piye Ibu? Itu replanting tool. Replanting tool itu supaya untuk mengurangi kegagalan penanaman, Pak. Untuk mengurangi kegagalan penanaman. Jadi untuk tanaman apa aja ya? Apa aja. Lah, besar kecilnya disesuaikan dengan jenis tanaman. Replantingnya itu bisa kecil. Kalau tanamnya kecil ya nggak perlu besar, kan besar. Kalau tanam besar. Gimana itu? Gambarnya ada nggak? Bentar, kayaknya tak carinya. Ada. Replanting tool. Nah, saya juga membuat soil block tools. Soil block tool itu adalah membuat soil block untuk tempat nanam benih. Tapi sekarang kan udah banyak tray. Ya, Pak. Tray. Tahu kan tray yang itu yang hitam itu lebih coklat lebih bos, murah. bukan hitam bos. Ya, ada coklat ada hitam. Ya coklat. Itu lebih murah daripada soil block. Soil block terlalu bersemangat ya. Soil block itu kenapa dibuat soil block? Itu tidak ada limbah di situ. Tidak ada limbah plastik, tidak ada bongkahan-bongkahan tanah itu dibuat tempat persemaiannya dibuat tanpa plastik kalau pakai soil block. Kalau pakai tray kan masih plastik. Ada juga pakai kantong plastik. Ya, saya punya kantong plastik sama pakai bilik, bos. Bilik? Iya. Bilik itu untuk mengurangi penguapan kan? Enggak, jadi saya bikin tempat, di bawahnya ada bilik. Kalau bilik kan udah ada lubang-lubangnya tuh. Dikasih tanah, nah kita nanam di situ. Nanti kita pindahin kalau udah tumbuh. Kayak apa? Bisa share nggak? Kotak-kotak biasa aja. Kotak. Model polybag, Pak Iqbal. Bukan, kotak. Misalkan ukuran 50-50 kayu. Di bawahnya dikasih bilik. Bilik itu apa tuh? Bilik itu apa ya? Bilik apa sih? Gambarnya itu kamar. Bilik yang anyaman bambu itu loh, gedek. Oh, kok bilik? Kalau di Sunda bilik. Bilik itu ruangan. Bilik itu bukannya bilik itu ruangan. Kalau di Sunda bilik itu bos, gedek. Nah, dikasih gedek. Terus dipaku ya, terus dikasih tanah, nanamnya di situ. Itu lebih bagus daripada pakai tray. Ya betul. Itu konsep soil block itu, Pak. Soil block itu. Gambari. Saya tak kirim ya. Soil block ya itu ya. Soil block.
Saya udah buat tool soil block-nya. Cuman mahal. Enggak, sama aja, Bos. Bukan, buat alatnya tuh mahal dibanding beli tray, jauh. Saya tray punya soil block, ya yang gitu punya. Soalnya kalau pakai kayu gitu kan dikasih UV itu. Jadi kalau lebih cepat itu si penyemaiannya itu. Iya. Kalau tray itu kan kalau dikasih tanah agak banyak goyang-goyang, Bos. Soil block itu tanah dicetak kotak gitu. Betul. Ntar ya tak cari anunya mana tuh. Google coba. Ya, aku udah buat alat saya. Soil block. Wes. Makanya aku pengen tahu alat apa yang sudah dibuat Mas Ipung gitu. Kali aja saya bisa memanfaatkannya minjem. Soil block sama. Ntar ya tak cari nih, lagi tak cari. Mas Chandra ini 5.000 meter diapain gitu loh. Soil. Itu untuk pembenihan atau untuk nanam yang Pembenihan, Penyemaian, Bos. penyemaian. bukan pakai apa? Yang kalau di itu, Mat? Yang Rockwool. Rockwool. Oh, itu untuk hidroponik. Itu Tak hidroponik. share di Ini anu open ya. field. Tak share di connection ya. Yo, Boleh Pak Ipung. gambarnya toh di IG share. Ini harusnya Pak Ipung aja jadi CEO-nya Agree gitu loh. Oh, itu bolak balik sampai disuruh anu kok malah nyuruh orang itu ya toh. Sampai CEO. Ya, antar connection. Wes, itu yang panjang itu ya di grup ya. Yang kotak itu soil block maker. Yang kotak itu soil block maker, yang panjang itu replanting tools. Nah iya aku gawe sayang gini, Bos, tapi dari bilik. Ya bilik ya. Dari gedek yo. Ya. Ya aku bikin yang kayak gini nih. Ya, Caranya anu itu kan cepat gitu kan. Ini supaya cepat. Ini kan soil block itu dibuat harus kan butuhnya sekian ribu misalnya sehari. Kan dengan tools ini cepat. Kalau bilik nggak tahu. Ini anu di bawahnya nanti dimasukkan bilik tadi itu, papan Ya. lah. Jadi anu bisa dipindah-pindah, ditaruh di rak-rak gitu hasilnya. Ya Dicetak. benar, bodoh. Nah aku gawe ini bodoh, Bos, tapi aku pakai bilik kesampean pakai besi yo. Tapi ini untuk nyetak, untuk biliknya tadi itu papan atau bilik Oke. atau serah apa-apa. Ini ditaruh di atas bilik itu ruangan menurut saya. Ya, Di ya, atas gedek. gedek, di atas gedek atau papan dari bambu, terus jeglek gitu, terus diambil itunya, jeglek gitu. Iya, soalnya tapi kalau pakai plastik murah ya. Plastik itu limbahnya. Kalau Plastik di desa-desa itu kertas, Bos, yang dibuatnya itu. Jadi sama kertas-kertasnya ditanemin ke dalam tanah. ya bagus, tapi mahal toh. Nggak praktis. Cara buatnya nggak praktis kan. Lama. Ya kan kecil-kecil kertasnya itu. Ya lama. Ada langsung yang kertas yang berderet itu kan, langsung ditanam jep-jep itu kan. Bagus. Jadi yang itu replanting tool sesuai dengan ukuran soil block atau ukuran tray itu. Replanting toolsnya itu. Gitu. Tapi itu konsep yang mandiri tadi itu bahasanya antara peternakan perikanan tadi dan kemandirian masyarakat itu dalam skop kecil bisa ditanamkan. Berarti skop Indonesia kan bisa juga tanpa tergantung dunia luar. Tinggal ngitung berapa jumlah sapi yang dibutuhkan, berapa jumlah ayam yang dibutuhkan, berapa jumlah ikan dibutuhkan. Terus ada alat apa lagi, Pak Ipung? Alat lainnya alat sekitar makanan. Kalau alat pertanian baru ini. Pak Ipung. Ya. Pak Oh, Ipung. ada satu lagi alat untuk mindahkan. Ini menyemaikan, nanam dari semai. Di Kediri kemarin maka aku ada beberapa minggu di sana, alat untuk memindahkan tanaman Dari sehingga soil block. bunga. Ya. Jadi bunga yang liar tumbuh ini
saya susun rapi gitu. Nah, pakai alat untuk mindahkan. Antaranya kayak gini, tapi lebih besar, tapi bukan dimasukkan, tapi ngambil. Jadi di tanaman udah tumbuh, ditekan di situ, terus dipindah di tempat lain. Oke. Gimana Pak Amir? Pak Ipung, ini loh kalau saya mati di petani ya, yang kayaknya paling dibutuhkan ini, itu teknologi pasca panen Pak Ipung. Contoh nih, cabai. Cabai itu lepas panen biasanya harga jatuh. Tomat atau jahe gitu kan. Karena kan hasil apa tuh tani itu kan nggak bisa, kadang-kadang kalau pada jatuh itu kan petani kan banyak rugi itu loh. Nah, ada nggak solusi teknologi pasca panen kayak gitu ya? Misalkan jahe nih, kalau pas harga jatuh itu kan bisa nggak ada pengering atau apa kayak gitu ya? Iya. Kalau beras ada bos, RMU bos. RMU ya. Itu diapain? Bagus, dikeringkan Pak Amir. Dikeringkan bos. Nah, bagus Pak Amir. Cuman gini, saya saat introduce tools ini, beberapa petani ngomong gini Pak gitu tuh, iya saya tahu lah gitu. Tapi yang cocok itu, yang lebih penting tuh Pak, kalau pas panen tuh harganya murah. Betul seperti yang dikeluhkan Pak Amir tadi itu. Ya itu. Nah, ya bagus kalau kita orientasinya ke arah situ, kan itu termasuk apa tadi? Ekonomi, agriculture ekonomi. Agronomi. Agronomi itu tanah bos. Agriculture ekonomi. Iya. Iya, agriculture ekonomi pasca panen. Iya. Kalau harganya biar nggak jatuh itu kerja sama off taker bos, jadi harganya nggak jatuh. Harus ada yang tadi ya, Kang Hikmat ya, ada yang nampung ya. Iya. Itu yang nggak mudah itu. Tapi gini Pak Amir, kita belajar di luar negeri, bahasanya petani itu berpikirnya sampai ke kayak Pak Amir tadi. Jadi posisinya tuh harga di luar murah ya, nah, petani bisa gitu kan? Iya. Nggak tak jual. Kalau obstacle kan masih ya bagus, memang harus komunitas mana yang itulah. Obstacle ada bagus Pak Amir. Yang disampaikan Pak Hikmat tuh bagus, tapi bagus juga para petani kayak di luar negeri itu mikir sampai pas post harvesting. Post harvest itu banyak juga yang sudah melakukan Mas Amir. Iya. Dan teknologinya nggak terlalu tinggi, biasa gitu-gitu pengering aja. Nah, misalkan penepungan ya, kayak tepung jahe, tepung kunyit misalkan gitu ya, tepung lada hitam gitu ya. Pak Amir, toolsnya udah banyak itu Pak Amir. Iya. Cuman masalahnya petani kok nggak mikir sampai situ. Nah, butuh penyuluh yang kayak Pak Amir ini. Butuh cash mereka Pak Ipung. Nah itu yang Mas Andra, itu yang benar itu. Makanya menurut saya tetap aja harus dibagi-bagi Mas Ipung. Tetap ada yang berproduksi, ada yang melakukan post harvest. Si off takernya itu yang melakukan post harvest. Iya, bagus itu. Kalau petaninya suruh nyampe sana, kalau petaninya pinter-pinter, petaninya rada susah, ya suruh petani aja. Dan dia nggak punya modal yang cukup untuk post harvest. Investasi post harvest. Larang loh post harvest itu. Larang lumayan. Iya. Cuma nggak terlalu larang, tapi ya mereka uangnya cumpen, habis untuk produksi aja. Iya, habis untuk produksi, terus dibelinya harga murah. Iya. Puterannya gitu-gitu terus Om. Pada saat nanam kadang-kadang ngutang mereka beli benih. Loh, Ridwan Kamil itu mencanangkan petani itu dapat 4.200.000 katanya rata-rata per bulan. Cilik tuh. Pendapatan? Iya, pendapatan. Enggak kompetitif Keuntungan. Enggak kompetitif. Iya. Kalau sebulan segitu enggak bisa, dengan kebutuhan sekarang enggak cukup. Makanya dia bilang rezeki kota itu dari mana? Saya bilang Ridwan Kamil kalau 4.200.000. Gitu aja tadi nggak bilang gitu. Nggak tahu lagi. Oke. Aku nyari gitu. alat-alat yang kayak Mas Ipung itu loh. Pak Amir, yang alat-alat post sudah banyak available. Iya. Kenapa kemarin saya nggak buat itu? Udah banyak itu. Oke. Langkah dan berpikir gitu yang kurang Pak Amir. Langkah
dan cara berpikir itu yang kurang. Kan mana kan ada itunya. Oke, oke. Iya, ya. Teko miangas. Cabai dikeringin gitu ya. Akhirnya dibentuk cabai kering jual. Gini Pak Amir, yang di kampung Ya. saya itu nggak dipanen Pak. Nah, iya, sampai gitu. Ongkos panen pun itu lebih mahal dari Iya, harga iya. jualnya. Heeh. Makanya Mas Amir bikin abon cabe gitu loh Pak Amir. Ya. Saya tuh pikirannya di situ, Kang Hikmat. Kemarin tuh Iya, ya. mikir, hati kayaknya di pasca panennya ini yang harus di. Ternyata tidak gitu Pak Amir. Heeh. Ide buat abon cabe itu benar, bagus. Memang technically memang solusi, tapi kita harus pikirkan kalau kita membuat abon cabe, ini sopo sing arep gawe abon cabe. Ada bos. Sing Banyak nuku sopo. beli. Ya, Harus sampai gitu. Jadi kalau buat itu harus Ya, tapi menurut saya jangan petani yang mikir, off taker. Iya, enggak. Tadi kan yang post projecting tadi bisa juga bukan petani yang melakukan kan? Iya, harus menurut saya jangan petani. Kita misalnya Off taker lah. Off taker itu gitu. Off taker ya. Sehingga melengkan ke industri terkait. Sekarang gini ya misalnya di temannya Pak Hikmat cerita di Cirebon itu ada pabrik terong Korea. Ya. Nah, terong Korea itu dia berangkatnya dari hilir dulu Pak. Betul, dari pasar. Cari hulu, baru bekerja ke hulu. Lalu kita ke hulu. Kalau ke hulu, dari hulu dulu, ya kita mati. Kan sama dengan presentasi saya, Mas Amir. Ya. Carilah dari hilir. Dia mulai dari hilir dulu. Kita mencari resources ke itu. Tapi kalau punya resources, nggak ada yang beli. Ya, makanya kayak tadi Mas Amir itu saya nanam jahe, ada pembelinya Pak Hikmat. Nah, itu agak susah Mas Amir, maka dibeli murah tuh. Karena Mas Amir gak punya pilihan kecuali dijual saat itu gitu kan. Ya. Tapi kalau dari hilir, Mas Amir udah tahu pembelinya pasti dia. Oke. Satu lagi yang mau aku minta pendapat kawan-kawan ini. Di food industry, food itu ada dua, ada dua. Untuk wedding itu premium. Tapi ada food industry. Food industry itu misalnya untuk pabrik gitu, pabrik ini di masalah mana? grading hasil panen ya. Ternyata ada gini, Mas, saya itu butuh second grade produk pertanian. Aku baru ada juga orang nyari. Orang kan biasanya nyari bahan itu kan yang paling bagus kan untuk bahan makanan kan. Tapi dibagi 5 itu masih pun grade-nya itu. Oh gitu. Grade A itu biasanya lari ke yang tadi, ke wedding. Kalau ke supermarketnya itu Superindo, Bos. Nanti ada grade B. Grade B itu buat rumah makan. Itu. Ada grade C. Grade A itu buat makanan ternak, Bos. Jadi memang ada grade-grade-nya. Ada 5 grade ya. Ya itu yang tadi Pak, precision agriculture itu salah satu konsepnya adalah zero waste. Minimum waste Pak. Jadi semua grade tadi itu harus bisa diserap. Iya. Jadi ya itu makanya grade 5 buat makanan ternak. Yang grade tadi itu harus pokoknya nggak ada yang buang lah sampai jungle pohon apa itu padi pun pohon kedelai pohon itu nggak ada yang buang. Harusnya padi itu bisa dibuat makanan ternak nggak sih? Bisa. Kan jadi jerami, dikasih fermentasi kan dia jadi lemes tuh. Iya, yang tadi itu kan dipakai makan itu, makan ternak. Ya, buat cuman sapi gini, bisa, Bos. Makanan sapi. Iya, dicampur ampas tahu. Cuman masalahnya gini, Pak, penggunaan pestisida harus itu dia. Dikonsultasikan. Misalnya mau semprot aja. Petani tuh memang aman sih semprot. Tapi jadi enggak itu, Pak. Endapan pestisida itu ada di mana-mana. Iya, residu. Residu itu ada di mana-mana. Ya kalau pakai yang tadi itu pupuk yang EM4 tadi enggak ada residunya. Jadi organik, tanaman organik. Tanaman organik itu salah satu gerakan gerakan pertanian ya, Pak ya. Membuat tanaman organik. Itu biasa produknya beberapa kali lipat lebih mahal daripada
Sugeng Rawuh Ketum 4. Ada Pak Wisnu nih. Mas Wahyu Novian juga nih masuk. Wah, mau para suhu. Wow, ada Mas Wisnu, ada Mas Wahyu. Oke ya. Oh, Ya. mana tadi ya? Ini kayaknya Sekar harus bikin jadi off taker ini. Kuncinya off taker tahu kan? Apa tahu pasar ya? Uang, Pak. Uang mana ya? Pertama mana? Ya Yang kedua harus tahu karena barang. bisa mengcover itu situasi yang tadi itu. Situasi pembeli, situasi petani itu harus bisa di cover, Pak. Ya value chain-nya Pak Hikmat itu aja dicek di lapangan. Kalau nyambung-nyambung semua ketahuan nanti. Ya. Aliran duitnya bisa diminimize tuh. Pakai digital semua ya? Iya, artinya yang kalau tadi kayak cabai kan pasti bisa dibutuhkan untuk macam selain makan untuk kebutuhan yang lain bisa kan? Jahe, nah, berarti cari yang bisa bikin jahe dijadikan apa gitu. Pak Amir, ada mamanya teman saya Ya. yang pengusaha di Caham itu, ibunya itu pengusaha kerupuk. Oke. Kerupuk itu pakai tronton, Pak. Dia membuat Pak udah tronton, Pak, anunya. Seluruh Jawa itu dia kuasai kerupuk itu, Pak. Wih. Jadi kirim pakai tronton, beberapa tronton dalam satu minggu beberapa, hampir setiap hari satu tronton. Salah satunya tuh butuh terbuk cabai. Nah, mereka udah itu yang paling cocok terbuk cabai dari Kediri, Pak. Woi, itu ya. Nah, kayak saya kira Kediri dan Blitar sama lah. Sama. Nah, itu salah satu anunya adalah untuk pengrajin kerupuk, Pak. Ini dia. Dia nyari sendiri tuh. Bubuk cabai ke Kediri. Truk itu, Pak. Sekali Yang angkut. tronton tadi apa kerupuk, Pak Ibu? Kerupuk, Pak. Waduh, padahal GPM-nya 100% tuh. Oh gitu. Iya, kerupuk itu gross profit marginnya bisa 100%. Kalau kok iso 100 ki piye? Gross profit. Ya mau modal 100 sisa didol 200. Ya sakit lah berarti. Sakit. Nah, saya itu lagi kepikiran. Restoran itu kan kayak gini aja kan. Restoran kayak gini aja. Masih semua decline. Ya harusnya bisnis prosesnya yang diganti. Ini gambarnya bos tau no. Kayak gini digambar iki. Urung dadi desainnya. Ini membuat kayak vending mesin. Kayak vending. Tapi bukan makanan kecil. Vending mesin. Ya. Tapi makanannya makanan berat. Ya kayak orang itu. Jadi misalnya di apartemen gitu. Dia nggak perlu lagi keluar nyari itu. Nggak perlu masak juga. Dibayar pakai e-money. E-money sekarang udah ada ID risk kan? ID. Ya. Nah, itu sudah integrated semua e-money. Jadi bagus untuk vending mesin. Vending mesin khusus makanan berat ya. Jadi memang pola kita sekarang itu nggak perlu ke restoran. Tapi butuh makanan restoran. Bukan makanan kaki lima ya. Jadi makan restoran, tapi nggak perlu ke restoran. Tapi kaki lima rasa bintang 5 ya. Oh iya, berat, pantas apa? Ya rasanya aja. Itu rasanya aja ya. Tapi ingredientnya nggak tahu. Kalau restoran itu, dia ikutin kaidah-kaidah. Ingredientnya harus gini, bahannya harus gini. Kalau kaki lima, rasanya saja. Rasa mudah. Aku buat nasi goreng tanpa apa-apa, rasa bintang 5 juga bisa. Lo kan naik derajat dibawa ke Ya artinya gini, kita perlu hati-hati juga ke kaki lima itu. Karena hygienity-nya perlu dilihat juga. Pak Ipung mau nanya, Pak Ipung. Yap.
Ini tadi kan mulai dari precision, digital, sama smart farming. Ini kan bicara teknologi ya. Ya. Teknik lah ya, teknik atau teknologi. Lah nek mau mungkin sorry aku mau skip mungkin Mas Amir. Nek pasarnya piye, yang ke pasarnya gimana? Udah dibicarakan tadi ya. Oh, ke minggu Akses lalu terhadap itu. pasar. Pasar itu minggu Ya, lalu. tapi khusus untuk Teguh, tolong diulang Pak Ipung. Oh udah ya. Itu minggu lalu. Ya minggu lalu itu Telat satu semester. itu agriculture economic itu minggu lalu Pak Hikmat yang dipresentasi. Oh. Ya wes berapa slide tolong dikirim. Ya, tak kirim ke grup ya. Ya. Yang penting ini ngomong tok tanpa suwuk itu bagaikan khimar membawa kitab kan? Iya, sama dengan cangkul jauh dari petani, ya kan? 8.000 sebelum Masehi itu. Iya itu sebelum Masehi itu cangkul itu. Yang Padahal Pak Ipung sih gawe istilah itu. 8.000 sebelum Masehi itu ditemukan atau dipakai? dipakai. Orang pakai Ini agriculture mana, itu. neng New York atau neng Eropa? Worldwide. Ini worldwide. Nggak, kalau dengan sampaikan tadi kan konteks precision itu, Pak Ipung, Ya. itu kan dalam hal kemandirian lokal atau komunitas kecil atau inilah ya, komunitas tertutup lah ya. Yang mana Pak? Persoalannya kan yang mau dimainkan oleh kawan-kawan misalnya kayak siapa Hikmat terus CKW itu kan tani monokultur yang untuk produksi dan dijual kepada khalayak luar gitu. Pendekatannya berbeda berarti kan? Atau tetap sama itu bisa diadopsi? Untuk semua sama Pak. Teknologi tadi itu ketiga-tiganya ini semua sama. Untuk corporation cocok. Untuk kita sendiri untuk dilempar ke pasar cocok. Intinya inilah kan productivity Pak. Efisiensi, productivity gitu. Lifestyle bisa juga, misalnya seperti di kantor ya, Telkom itu kantinnya harus metik dari kebun sendiri di gedung itu kan bisa juga gitu kan. Nah, terus gunanya apa ngono kan itu artinya harus membangun ekosistem lengkap kan gitu. Padahal kalau konteks wong urip sing modern itu kan menyambung-nyambungkan. Kalau istilah Hikmat kemarin itu Collab, connecting the dot. ya menyambungkan dot-dotnya itu sehingga terjadi hubungan dan ya ekosistem yang transparan kan gitu ceritanya. Yeah. Dan ini kan berarti membangun secara lengkap tapi dalam konteks yang bisa kita kendalikan semua gitu kan. Kalau yang tiga ini enggak Pak. Kalau yang tadi ini, yang ini ya. Yang ini ya Pak. Yang ini yang presentasi kemandirian dalam keseimbangan ini adalah dulu Pak, temanya ini Pak, temanya agriculture ini awal sampai ke yang sapi-sapi ini semua itu masalah kekurangan livestock Pak. Jadi yang dibutuhkan tuh kurang. Lah sekarang tuh murah-murahan. Sekarang barangnya podo, tapi murah. Jadi yang satu lebih unggul dibanding lain karena lebih murah dan lebih berkualitas. Kalau yang dulu itu, yang sampai 1830 itu posisinya memang kekurangan makanan, starving. Jadi mood agriculture sekarang itu adalah competitiveness Pak, healthy, healthy, produktif, lowest price gitu. Ya kayak kayak mood pengiriman sekarang itu loh, kok bisa semurah itu gimana? Orang nggak kebayang kalau pertanian nanti hasilnya bisa semurah itu. Tapi tidak dirugikan petaninya. Sekarang ini kan Pak Hikmat melihat pas panen murah, ya pas langka mahal. Oke, sip. Ini ada Mas Wisnu Adi ya? Ya. Mana orang yang nggak ngomong, Mas? Halo Mas. Bagaimana COVID?
Udah masuk belum? Wes ning jero. Tadi aku share di Fosil. Mas Wahyu juga, Mas ada komentar nggak? Ayo Mas WN. Lama nggak ketemu. Jadi Sopkoi. Nah, dia buat Sopkoi ya, Sopkoi peternak ikan yang itu dengan jumlah yang mencukupi. Kemandirian Wisnu tadi mic-nya ya. Pak Wisnu mic-nya nggak keluar. Oh iya. Nganggo HP mungkin ya. Buka iki. Wes. Ya. saya kira itu ya kawan-kawan sekalian. Ya, thank you ya. Saya cukupkan. Thank Bila itu you. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Ya. Minggu depan siapa nih? Kak Mas DR ya? Loh, katanya Mas Bogi. Wah, Mas Bogi, boleh-boleh. Kuliner Jangan ya. dulu, Mantap, jangan mantap. dulu. Biar dia bergabung dulu. Oh iya. iya. Mas DR dulu, baru Oke. setelah 1 kali bergabung nanti. Aku sering ngopo. Yaitu apa? Kuliner. Kantinmu Restoran, iku lho. restoran, bos. Sing di-sharing ki apa ya? Yes, Duka-dukanya. ikulah, kayak pengalaman lah. Ya. Mantap. Ini ilmu semua. Sip. Oke, Jadi, thank you. Matur nuwun. Atur nuwun. Assalamualaikum. Salam telah. Salam terkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka